Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siang menjelang sore yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Hikmah, Jalan Baca 5 Medan Amplas, dalam agenda pengajian akbar yang sudah lama tertunda dikarenakan corona si kurang ajar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir hari ini kudoakan tidaklah keluar dari masjid ini kecuali guguran dosanya. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Rezeki yang sulit dimudahkan. Rezeki kurang lancar dilancarkan. Yang punya keluarga Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang dikaruniakan Allah anak, Allah jadikan anaknya soleh solehah. Yang belum Allah karuniakan Allah anak, mudah-mudahan Allah anugerahkan putra dan putri soleh solehah. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Apa bu? Yang mana tahu yang jodoh yang pertama datang meninggalkan kita. Mudah-mudahan hadirnya kita hari ini yang banyak utangnya, mudah-mudahan bayar dulu. Musuh amin, emang bisa ngaji bisa utang lunas. Ngaji banyak silaturahmi, silaturahmi menimbulkan rezeki, bisa bayar utang. Amin. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita di rumah Allah ini, kita minta kepada Allah begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Para ibu dan bapak muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon izin, mohon maaf, tapi aku sebutkan satu persatu macam kata sambutan tadi. Bapak BKM enak ada tulisannya, aku tak pakai tulisan. Dan catatnya pula ada pulpennya, ada bukunya kan, aku nggak ada. Dan apa yang aku sebutkan inilah, mudah-mudahan kita semua dihormati oleh orang-orang yang kita hormati, dan mudah-mudahan pula kita yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar ibu, sehat? Hah? Ada yang kena corona?
Di Medan Amplas aman nggak? Di lingkungan-lingkungan aman nggak? Berarti Bu Lurah sudah aman, ya, sudah aman insya Allah. Bu Lurah menyampaikan sama kita informasi yang penting, Bu. Bu, Bu, Bu Lurah menyampaikan informasi yang penting. Yang pertama, ikuti protokol kesehatan agar syiar dakwah lanjut, betul? Jangan pernah sepele dengan corona, tapi jangan pernah takut itu dengan corona. Ya Bu. Ikhtiar silahkan, akhiri dengan tawakal. Jangan tawakal terus, Ustaz meninggal tinggal enggak. Itu bukan tawakal, mau. Ikhtiar dulu Bu. Apa ikhtiarnya Ustaz? Disiapin namanya cuci tangan. Apa namanya itu? Disiapin dari awal sampai akhir kayak gini, nggak tahu apa jari. Tadi Bu Lurah bilang sama Pak PKM, kalau ada PKM beli Pak, emang uang desa nggak ada? Ya, karena ada uang desa untuk itu. Ibu ya, setahu gitu, ada uang desa disisipkan untuk itu. Jadi nggak masyarakat tinggal terima bersih, betul? Betul. Kita harus saling mendukung program Lurah. Ibu kalau diingatin pakai masker. Ustaz, oh enggak, aku kan bukan lurah PD. Aku Kecamatan Medan Johor. Pak Camat Medan Johor pening dengan aku, Pak. Camat Medan Johor pening dengan aku. Setiap aku bilang, tengok postingan Pak Camat lagi merazia. Pak Camat merazia keliling, siapa yang nggak pakai masker pulang, kata Pak Camat. WA, Pak Camat maskerku nggak ada. Aku bilang, alhamdulillah Bu Lurah datang ngantarkan masker. Tapi yang namanya bandel nggak pernah pakai masker. Paling ini lah pakai yang tutup ini. Ini yang Ustaz bandel, Bu, jangan ikut. Yang baiknya aja diambil. Jangan pulang Ustaz tuh nggak pakai masker, ngapain nggak pakai masker? Nggak kayak gitu. Ikuti tatanan pemerintahan, protokol kesehatan bilang pakai masker, silahkan pakai masker. Ya Bu. Bu. Kemudian jaga jarak. Jaga jarak. Tapi nggak bisa. Jaga jarak sulit. Apalagi udah lama nggak jumpa ya Bu ya. Dari mulai April, Mei, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. Sebulan nggak jumpa sama Kota Irit aja segudang cerita. Apalagi 6 bulan, berapa banyak yang mau digosipin, Bu? Dia nggak bisa jarang-jarang pasti dapat. Oh Kak, sini Kak dulu Kak, desa. Kenapa sih katanya pulang? Ini Kak, kau pakai di HP cuma kau kita yang 1 hari 2 kenapa? Tinggal. Ya mungkin nggak takut, tapi nggak tahu, nggak wajar meninggalnya Kak, corona. Jangan ikuti, jangan fitnah orang ini. Aku tahu waktu dibawa ke rumah sakit Mitra Medika, dia tuh sakit jantung, bilang corona. Kemana lagi kaki itu kata orang itu, lalu bilang, oh rupanya waktu sakit jantung, dibilang corona. Aku nggak bawa kereta nih Bu, bawa kereta. Untuk bawa kereta ada anak-anak nyebrang, ketabrak, lecet tangannya Bu. Jadi tanya ayahnya, apa yang sakit nak? Gak ada ya, cuma lecet dikit. Belilah obat merah, diobati. Jadi ayahnya nengok, ini nggak bisa. Betul lecet? Betul ya. Lain kali nggak usah kau bilang lecet, bilang aja patah. Biar kita bakar tukang busuk sebulan baru sehat. Supaya yang aku takutkan corona ini Bu Lurah, takutkan ini pula, bukan betul ya. Yang aku takutkan, yang nggak ada, dibilang ada. Ini yang kita takutkan. Bukan fitnah, bukan apa tidak. Ini kenyataan kita tengok di media Bu. Berapa banyak di media Facebook kita perhatikan anak yang mamanya sakit jantung dibawa ke rumah
sakit, itu anak disogok 50 juta. Asalkan mamanya mau dikatakan COVID-19. Kita nggak tahu betul atau enggak. Kita cuma nengok. Yang paling menyakitkan hati, ninggal ibu gara-gara corona, disembayangkan orang yang tak pandai dengan agama Islam. Sholatin aja pakai ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untung mayat nggak komplit. Sempat tuh mayat komplit. Wah, ini supaya Tuhan jenazah katanya. Itu orang yang menyerahkan jenazah pakai ruku. Yang pertama mungkin dia bukan Islam. Yang kedua dia mungkin Islam tapi nggak tahu tentang agama Islam, cuman dibayar dia mau. Ini yang kutakutkan. Aku bukan fitnah Pak, tidak. Yang kutakutkan yang nggak ada jadi ada. Contoh kecil, mohon maaf, di daerah kami Karyakasih Bu, aku tinggal di daerah Johor. Di sebelahnya Karyakasih itu dulu ada seorang ibu yang lumayan kaya, sakitnya sakit jantung, dibawa ke rumah sakit. Murni Teguh dibawa ke rumah sakit, kalau nggak salah ke Murni Teguh, rumah sakit Kolombia Asia, dan pihak rumah sakit mengeluarkan surat sama ibu itu negatif COVID-19, tapi pihak rumah sakit bilang rahasiakan sama orang. Ternyata ketika dipublikasikan di media, ibu itu kena corona. Mohon maaf, cuma ada orang yang datang takziah ke rumah dia. Berarti yang bilang orang tadi, kalau udah tahu kita kawan kita kena, mungkin ibu tak mau datang ke rumahnya. Jangan mau salaman, lewat rumahnya aja pun nggak berani kita. Kenapa? Karena memang corona ini nggak nampak, tapi menyakitkan sampai mematikan. Hati-hati. Jangan sepele, namun jangan terlalu takut. Ikhtiar kita buat, doa lebih banyakkan. Orang Islam yang selalu butuh, selalu ibadah, insya Allah akan dijaga Allah dan angkat dari corona, dari neraka sekalipun. Amin. Nah, ibu puasa Bu? Semua puasa? Nah, itu kita makan. Ada puasa juga. Alhamdulillah yang puasa Bu. Alhamdulillah anaknya dari Kamis malam. Ada yang dari Kamis malam? Masya Allah luar biasa. Tahu aku Pak, yang suka puasa-puasanya emak-emak, ya kan? Minum pula aja. Kalau kita puasa kita minum, kita tunjukkan kita gak puasa. Aku aja dari utama aja gak minum, itu apa tahu? Dan nama orang yang kita puasa itu aja. Emak-emaknya rajin kali kalau ibadah. Puasa dari Kamis malam, puasa sunnah Kamis. Masuk Jumat puasa Tasu'ah. Sabtu insya Allah puasa Asyura. Apa ujuk Ustaz? Ujuk itu merasa hebat dari orang. Seakan dia orang gak ada apa-apanya lah dibandingkan dia. Alah, orang lain gak ada apa-apanya. Contoh di wirid. Ini kan banyak wirid nih kan? Contoh di wirid ini kalau ada dia maju orang, kalau ada orang yang gitu dia maju Bu ya. Nggak menuduh siapa-siapa. Contoh di wirid. Begitu di wirid ada yang baca takdim. Al-wadu bermanyi-manyi. Ada yang ketinggalan, tapi ada yang terlambat. Tapi ya yang dekat jembatan nafas. Ketinggalan. Dipanggilnya kayu ini sebelah. Siapa yang baca takdim? Siapa lagi? Siapa Kiti? Ya nggak usah nunjuk orang, nggak usah. Kan Siti panjangannya Bu. Ibu Siti apa? Ini Siti Marpea. Oh Kak Siti yang jual goreng itu Kak? Satu bulan. Iya, siapa lagi? Oh iya Kak ya, bacaan itu mau kakak lah dalam kakak. Tak macam-mana, bacaan panjang pendek macam mana. Karena aku lebih bagus lagi, aku kan begini Ustaz kata dia punya. Contoh, itu kan yang kemana semua. Contoh, apa katanya? Aku lebih pandai, mau yang merokok lebih jago. Aku lebih bagus dari pasti. Itu apa kali bacaan di Sulaiman? Merasa hebat Bu dari orang lain.
hati-hati. Orang nggak tahu. Allah catat semua amalan wiridmu nol di hadapan Allah. Itu kalau dipelihara terus, ujub dipelihara, naik tingkatan sombong menjadi sum'ah. Apa sum'ah? Sum'ah itu membicarakan ibadah, padahal nggak ditanya orang. Tentu diwirid lagi lah, diwirid. Lonjor, hanya ini lah. Lonjoran, menjadi ceramah, agak nguap. Dan segitu lonjor, nyender ya bu, nyender, lonjor, nguap. Namanya udah lonjoran sama nyender, ya pasti nguap. Makanya kok bisa jauh dari tiang, jauh dari tembok, dan jangan nguap. Kawan sebelah nanya, capek kali kata kamu tengoknya kak. Nguap-nguap sini nggak ngantuk kakak. Malah nggak capek kata kau bi, sudah ulang. Malah nggak capek kata kau bi. Kenapa kak? Jam 2 malam, cucuku yang kecil itu baru lahiran itu nangis pula lagi 2 malam. Aku diam-diam kan, nggak mau juga dia tidur. Setengah jam nggak mau juga. Daripada nggak ngapa-ngapain pi lah kamar mandi pi, gue tahu. Ngapain kak? Ya wudhu lah, bukan? Wudhu sholat sunat tahajud lah 2 rakaat. Rupanya nggak ngantuk juga, tambah 4 rakaat. Sampai 8 rakaat belum ngantuk juga. Udah terakhir orang di masjid rumahku. Jalan kaki lah aku dari rumah, nggak ada orang satu pun. Aku sendiri semayang di masjid. Mereka nggak ditanya orang. Ini namanya sum'ah. Membicarakan ibadah tanpa ditanya orang. Kenapa bisa ada sum'ah? Karena ada ujub. Apa itu ujub? Merasa hebat dari orang lain. Tumbuh menjadi sum'ah. Sum'ah membicarakan ibadah kepada orang lain. Yang ketiga, tingkat kesombongan yang ditakuti adalah takabur. Merasa dialah yang paling segala-galanya. Takabur itu sifatnya iblis. Di sini ada gitu, yang ujuk-ujuk merasa sok saya berada sini. Akhirnya sini nggak ada lah. Di sini nggak ada, di sana itu kan. Karena cuma ngaji mari semua. Ya gara-gara ngaji mari semua. Muharram ini, 10 Muharram ini, yuk kita perbaiki semuanya bu. Masih 9 ya. Di bulan Muharram ini adalah ajang tempat kita untuk memperbaiki semuanya. Jangan harap ibu bisa masuk dalam surganya Allah. Ibadah rajin tahajud tiap malam, duha tiap pagi, sama tetangga gak cakapan, gak ada gunanya itu. Kalau wirid akbar sebulan sekali rajin, wirid tiap minggu ada, tiap Jumat ada, tiap Selasa ada, tiap Kamis ada. Tapi sesama anggota wirid masih ada salaman dilewati. Ada gitu kan, aku pernah yang itu masuk pengajian jamaah gitu. Salamnya ada 2, 3. Sini ada juga ada ya kan? Gak ada yang ngaku lah, gak ada. Apalah guna bacaan tahtim, apalah guna bacaan tahlil, bahkan doa kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tempat kita wirid, mohon maaf doa ditolak karena masih ada sengketa dengan antara kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di hadapan sahabat-sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" kata Nabi. Tahukah kalian orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu rupanya orang yang ketika ibadah di dunia sampai di akhirat ibadahnya tidak bernilai sedikit pun. Tahajud tiap malam, duha tiap pagi, sedekahnya rajin, zakat dikeluarkan, haji sudah berangkat, umroh hampir 3 bulan sekali, sampai unta semua yang unta. Begitu pun ibadah kita sama tetangga sebelah rumah gak cakapan. Hati-hati bu, gak dikasih Allah mencium surga. Jangankan mau masuk, mencium bau surga. Yang mencium bau surga itu sudah keciuman surga. Dari 100 tahun perjalanan jauhnya sudah keciuman bau surga. Bagaimana mungkin masuk ke dalam surga mencium baunya pun tak bisa. Kenapa? Karena hati terlalu sakit. Maka yang penting kita perbaiki hari ini di bulan Muharram 1442 Hijriah ini bu.
tata hati baik-baik. Kalau dulu kita pernah dengar ceramah Haji Alim, jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau jagalah hati. Lentera itu kan lampu, cahaya. Berarti hidup ini bisa gelap kalau lampunya mati, Bu. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hati manusia ibaratkan raja dan seluruh anggota tubuhnya adalah prajurit. Baik yang diperintahkan raja, maka baiklah yang dilakukan oleh prajurit. Sebaiknya ketika buruk ini raja, perintah raja tidak bagus, maka tak baguslah dikerjakan oleh prajuritnya. Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam tubuh manusia ada segumpal daging, dan segumpal daging itu apabila baik maka baiklah kelanjutannya, apabila buruk maka buruklah kelanjutannya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati, kata Nabi. Kadang hati kita ini mudah kali lebih cenderung mencakapi urusan orang ketimbang urusan kita. Ya Bu ya. Salah aja orang di mata Allah. Ada nanti sepasang suami istri gandengan tangan, yang lakinya itu mancung, hitam manisnya, wajah nopal putih, ganteng lah macam aku dikit ya kan. Contoh, ibu ketawa ibu macam gak rela. Gandengan sama bininya ini udah pesek, pendek, dongeng, jelek, hitam pula. Orang tuh yang jalan, orang tuh suami istri nikah, kita pula yang komplain di teras rumah. Oke, gak itu gak jadi masalah aja tengok. Kenapa jadi masalah? Katanya kalau itu kami, orang jelek kali, orang ngapain diurus-urusi? Kita sibuk ngurusin halaman rumah orang berserak sampah, Bu. Kita nggak tahu rumah kita banyak sampahnya macam kapal pecah. Mbak kata Bung Roma, tuh semut di tengah lautan nampak kelihatan, tapi gajah di pelupur mata tak nampak. Dosa orang kecil kita besar-besarkan, dosa kita yang besar kita tutupi begitu saja. Jangan pernah membuat seperti itu, kelak menjadi orang bangkrut di akhirat. Ini tahun baru, perbaiki semua. Kata Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 112, untuk mendapatkan kehidupan dunia akhirat, bahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah tak cukup dengan ibadah saja. Bagaimana cara menggapainya? Mardatillah, menggapainya dengan cara ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah, bagaimana caranya Ustaz? Ada dua, hablum minallah wa hablum minas. Itu kita paham, Bu. Kita ngerti semua itu. Hablum minallah, hablum minas kita tahu. Kalau hablum minallah, kita ngerti sendiri urusan kita sama Allah ibadah. Aku nggak tahu ibu rajin sholat atau enggak, ibu rajin tahajud atau enggak, aku nggak tahu. Ibu juga nggak tahu aku ini rajin Tuhan atau tidak. Entah sholat kita entah cemana, itu urusan kita sama Allah. Jangan pernah sibukkan urusan Allah, sama urusan kita sama Allah. Banggalah kita yang hari ini banyak ibadah sama Allah, tapi tolong jangan banggakan ibadah itu sama orang lain. Ulangi, banggalah kita yang punya ibadah sama Allah, tapi tolong jangan banggakan ibadah kita sama orang lain. Ya Bu, Bu. Kadang kita juga sepele sama memang itu, kalau ucapan memang peringatan. Apa-apa. Ya Allah, pengertian kali. Itu nggak dibelikan itu pasti tadi. Ibu, Bu, kalau hari ini ada kawan kita yang nggak mau wirid, jangan sepele. Ada kawan kita yang mungkin nggak rajin duhanya, nggak usah sepele. Kita rajin tahajud, ada tetangga nggak rajin tahajud, nggak usah dicakapi. Kita sering ke masjid, tetangga kita nggak ke masjid, nggak usah dibahas-bahas. Cukup datangi rumahnya, nasihati, ingatkan aja. Kalau nggak mau sampai dia mau, tapi jangan bukakan aib dia dan merasa diri kita lah yang ahli ibadah ketimbang dia. Hati-hati. Orang yang menganggap dirinya ahli ibadah, dialah orang yang tak pernah punya ibadah. Mengqala alif fahuwa jahil.
Siapa yang menganggap dirinya lebih pintar, dialah orang yang paling bodoh sesungguhnya. Maka yang perlu diperbaiki hari ini adalah bagaimana hablum minan nas kita, bagaimana hubungan kita sama orang tua, bagaimana hubungan kita sama mertua, bagaimana hubungan dengan menantu, bagaimana hubungan dengan anak, bagaimana hubungan dengan tetangga dekat, bagaimana hubungan dengan kawan-kawan anggota perwiritan. Itu kalau sudah selesai urusan, aman, bagus, mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan harap mati dalam keadaan Islam kalau masih baca kapan. Tadi ayat yang kita dengarkan yang dibacakan oleh Korea kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah dengan setakut-takutnya. Wala tamutunna illa wa antum. Dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Berarti ayat itu menjelaskan ada orang Islam matinya tidak muslim. Betul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati wahai orang yang beriman kecuali mati dalam keadaan beriman juga, kata Allah. Berarti ada orang Islam yang matinya tidak dalam keadaan Islam. Siapa itu Ustaz? Orang Islam matinya enggak Islam. Contoh, anggota wirid akbar, contoh. Ini contoh, kan ngapain jauh-jauh dari contoh, kan Cina ini kan ada. Contoh, ada orang Islam tapi matinya enggak Islam. Mama wirid. Mama wirid. Pamit sama laki. Lakinya sakit, nggak corona ya, nggak corona, nanti biasa. Apa? Kalau nggak sakit, laki ini kalau nggak sakit lebih manja ketimbang ini. Dikira sakit ya, ada yang maunya. Lu kok bilang botolnya kok macam rendang gitu? Apa? Pergi bang, Makin akbar. Tapi corona, lagi kemana-mana. Bisa bang, bisa. Bulurah datang nih, bulurah datang. Pak Camat datang katanya. Cuma nggak pas lagi acara nggak datang. Mana Pak Camat yang nggak tahu. Gimana aku mau pulang? Bentar ya bang, belum masak balik aku. Oh nanti pikiran aku nggak tahu sama siapa. Minta yang belikan obat apa. Manja kan ya bang laki. Harus sakit dikit dah manja. Betul aja bang tengok, macam mau mati. Tahu nggak ya gitu kan kau. Kalau mau pergi kau coba lagu pulang ini. Tak pernah pulang yang pulang lama. Pikir ke bang Eko. Ini. Suami Ridho nggak itu? Enggak. Pikirlah istri wirid akbar. Dengarkan pembacaan Quran, ada kata sambutan, ditutup dengan ceramah dan doa. Insya Allah itu istri di dalam acara wirid barokah dikasih Allah kehidupannya. Pulang dari wirid naik kereta, tengah jalan tabrak beca. Sampai tabrak beca di depan rumah sakit Mitra Medika, dibawa ke rumah sakit langsung ke ICU. Begitu ditengok 3 hari meninggal dunia. Itu seorang istri matinya dalam keadaan mati tidak Islam. Walaupun pulang dari yang tempat wirid, sebelum dia wirid dia nggak dapat ridho dari suaminya. Hati-hati. Bukan cuma nggak dapat ridho, bahkan suaminya dibentak dengan nada suara yang tinggi. Istri durhaka apabila nada suaranya lebih tinggi ketimbang lakinya. Ode apa pak? Karena kayak gitu. Ustaz kok laki kurang Jawa, kurang Batak, gimana lah Ustaz? Laki ku tahu lah laki ku dek. Apa? Orang Batak gimana Ustaz? Kalau laki ibu ngerti karakter ibu, silahkan. Tapi nggak usah bawa-bawa nama Batak. Karena lembut dengan suami bukan perintah Batak.
bukan perintah Jawa, bukan perintah Melayu atau Mandailing, tapi perintah agama. Sekeras-kerasnya suaramu, rendahkan di hadapan suami. Sekeras-keras suaramu, rendahkan di hadapan orang tua. Ini perintah agama. Karena kan gitu ada. Pas lagi bawa duit banyak, bukan main. Salam bang, udah ada gajian apa ya bang? Ya balik kado itu balik kado. Begitu gaji dipotong karena orang lain mulu lah. Kan gaji kepala desa banyak dipotong sekarang. Kalau DPR gajinya banyak dipotong, lurah kepala desa banyak dipotong gajinya untuk penempatan COVID-19. Begitu nggak dapat gajian, berapa banyak hari ini camping belum gajian. Begitu mah, ini aja apa terus ya? Begitu nggak dapat apa-apa, kayak nada suara udah mulai tinggi, ya bu ya. Ini Muharram. Muharram ini salah satu bulan yang 4 yang haram. Apa yang haram? Bukan yang mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Termasuk ini Muharram, di antara 12 bulan Allah ciptakan bulan dalam setahun, kata Allah dalam Quran ada 4 bulan yang haram. Satu di antaranya bulan Muharram. Apa maknanya? Ibu berbuat amalan di bulan Muharram, amalan dilipat gandakan. Ibu berbuat dosa di bulan Muharram, dosa dilipat gandakan. Termasuk sama laki. Ya bu ya, pulang dari sini baik-baik sama laki. Laki di rumah dan nggak pernah salam-salam. Karena kan kita suami istri salamnya pas akad nikah, bu. Coba nggak usah pas akad nikah aja. Kapan waktu salam sama laki Ustaz ada 3 tempat. Pertama, keluar dari rumah atau suami pergi. Yang kedua, pulang dari luar atau suami pulang. Yang ketiga, mau tidur. Kok pakai mau tidur? Pulang ke rumah, Assalamualaikum bang. Salam. Gimana salamnya? Sekarang salam dah modern. Sekarang pipi. Anak-anak tengok kan banyak anak di dalam gitu. Bagaimana? Anak durhaka nyalam orang tua ke pipi. Bini durhaka nyalam laki ke pipi. Ini ke pipi kok. Kepala aja ketukiknya mana? Salam laki mau pergi wirid bang, pergi bang. Pulang wirid bang. Assalamualaikum. Kalau nggak ada lagi ke rumah Ustaz, tuh datangi, nggak usah gitu kali lah. Kata Ustaz tuh pergi, salam, pulang salam. Pas aku pulang lakiku nggak ada, kemana? Pas pulang lah dia kerja di gerbang tol. Pikiran bang mobil di gerbang tol. Assalamualaikum bang, salam. Kenapa Ustaz kali bilang kayak gitu? Aku bilang salah. Cukup 3 tempat ibu, waktu keluar rumah, masuk ke rumah, dan mau tidur. Jangan tambah-tambahin. Ada jamaah aku di Mandala tambah-tambahinnya tuh. Bangun tidur, Allahu Akbar. Sekolah udah pastilah. Sekolah, Allahu Akbar. Azan subuh, bangunkannya lakinya. Bang. Azan misalnya mau azan. Bang. Bangun lakinya, ditunggu mata lakinya. Bang, dalam. Kok gitu? Mau sekolah mandi ngasih aduk. Bang, aduk. Mau mandi? Bang. Lakinya namanya gadis sih pas lagi mandi, bu. Agak geli ya dilakiin. Kenapa? Ada gini. 3 anak udah pertama kuliah kok kayak gini. Lupa pakai sabun. Pakai aduk keluar dari kamar mandi. Jadi dan dulu. Seragam, mau berangkat, mau kerja, panaskan kereta. Begitu panaskan kereta, matikan lagi. Dia nanya sama anaknya, nak, nama sekolah kau ada? Ada ya, kenapa? Suruh teleponlah kepala sekolah pun. Kenapa ya? Gak usah kau sekolah dulu hari ini. Kenapa ya? Gak enak perasaan ayah yang kasih salam aja lagi. Loh, bukannya baik ya salam-salam. Baik itu baik. Pas mau sholat, salam, gak masalah. Atau yang masih dibilang Ustaz Bukhari, keluar rumah, masuk ke rumah, mau tidur, gak masalah.
Ini tengok emak kau terjumpa itu bukan anak besar, Muhammad si besar. Ya mungkin tak kemana-mana lah ya kan ya. Teringat pula lah ya kata ya. Apa ya? Ada Ustaz Aidil Tanjung dulu bilang, waktu dia ngaji tempat kami, kata Ustaz tuh, ada 40 hari menjelang kematian, tanda-tanda tak pernah dibuat dilakukannya. Nama Allah itu namanya buang tabiat. Tapi takkan mama kau ini buang tabiat. Datang pula lah pilih dengan antara yang putih, sambil bilang kita mati. Oh bang, ntar kalau aku meninggal, katanya orang. Jangan belajar gitu, cukup 3 tahun aja bu. Amalkan itu, paling tidak itu aja pun berubah 3 tahun ini. Alhamdulillah luar biasa. Kenapa harus gitu Ustaz? Dari tangan ini kata Umar bin Khattab akan mengalir kasih sayang dan cinta yang sangat luar biasa. Agar suami istri saling mencintai dan saling romantis dalam rumah tangganya. Maka dibuat gitu. Aku salut bu, memang ada seorang bapak yang jenggotan, celananya sama pakai jubah. Kalau kita bilang orang jemaah tabligh gitu. Umur 85 tahun, pergi ke pajak ikan gandengan tangan. Gandengan tangan. Karena rame pajak ikan gandengan tangan terlepas. Suaminya entah kemana, bininya entah kemana. Tapi yakin lagi, aku nengok pertama, iji muntah. Pertama nengok kan nggak tahu, nengok karena aku nggak ngerti. Rupanya ketika aku sadar, kapan aku sadarnya? Ketika dia memanggil istrinya dan ketika istri memanggil suaminya, langsung nggak perlu capek-capek. Apa kata suaminya? Sayang. Si istri langsung menjawab, iya sayang aku sini. Bayangkan betapa luar biasa makin mual aku dengar. Tapi mereka menjalankan sunnah loh. Sunnah Rasul, panggillah panggilan kepada suamimu, panggillah istrimu dengan panggilan yang dia senangi. Dia senang dipanggil sayang, sayang pun panggil senang dari sayang, sayang pun sayang, senang sayang. Begitu luar biasa mengajarkannya. Sunnah Rasul memanggil Sayyidatuna Aisyah dengan panggilan ya Humairah, wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Laki ibu nanya, itu kan bini Rasul Ustaz, pipinya putih kemerah-merahan. Kalau bini ibu Ustaz, kita mau biru-biruan. Aku panggil lebam gitu. Artinya, bagaimana supaya ibu dapat ridho suami, banyak-banyak berbuat baik sama suami, ibu ya. Paling tidak berbuat baik dengan mulai salam. Habis salam, jangan pernah tinggikan ada suara dari suami. Saya kira asal sudah mau masuk, mohon maaf saya dimudah-mudahkan Allah, tak bisa lama-lama karena waktu sudah seperti ini. Kalau ya, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Untuk sebagai pribadi saya sendiri mau menyampaikan kita keluhannya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kecelakaan. Usikum menafsi kita Allah, nasyur minallahi wa fadluhu qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.